cobain nasi uduk pertama kali itu istilahnya satu porsi sendiri buat saya, dan itu udah jatuh cinta banget. Wah, Gitu. jadi ada nilai sentimentalnya nih di awal nih kenapa akhirnya nasi uduk. Ada emosional tersendirinya Wah. gitu loh. Apa yang bagus hari ini, besok belum tentu bagus. Apa Iya yang kan? orang-orang lagi doyan kayak zamannya rainbow cake, semua sampai anduk jadi rainbow cake motifnya. Saya tuh mulai dari gerobak loh. Katanya kalau buka restoran tuh kan gampang ya. Gampang dapet untung, gampang balik modal, tapi gampang juga tutupnya. UMKM maju, bangkit bersama, bersama komunitas partner GoFood. Teman-teman baru belajar bersama, partner GoFood yang lama dan baru selalu kompak. Halo, wuhuu, yeay. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat apa lagi nih yang belum aku ucapkan. Pokoknya jam berapapun yang tengah kalian lakukan untuk menyaksikan program yang satu ini, aku ucapkan selamat datang di Ngopi GoFood, ngobrol pintar bersama GoFood, bareng sama aku Soraya Hilmi. Baru dong. Kalau udah ngobrolin ngopi alias ngobrol pintar, berarti udah mulai bawa catatan nih. Terutama memang program ini kita khususkan untuk para partner GoFood. Laris money. Dapat ilmunya, ya dapat entertainingnya dikit-dikit lah ya. Kalau aku nanti tiba-tiba joget-joget jangan kaget ya, itu untuk menghibur kalian. Tapi yang paling pasti kita pengen banget sharing dan berbagi. Udah mulai ada yang masuk, ada masukan dan komen yang ngasih tahu kalau mereka sangat terbantu sekali dengan program ngopi ini. Jadi teman-teman kalau kebetulan baru saja menyaksikan dan tiba-tiba langsung episode yang ini, gak usah khawatir. Kita sistemnya gak kayak sinetron ya, jadi gak harus berurutan. Nonton aja ini terus dari part pertama sampai dengan akhir. Nanti lanjutin lagi di episode berikutnya, itu boleh banget, gak usah khawatir ya. Apalagi di setiap episodenya memang kita sudah memilah-milah sekali narasumbernya itu orang-orang yang cukup berpengaruh, terutama untuk teman-teman yang berada di Kompak alias komunitas partner GoFood. Hari ini super spesial. Kalau kalian pencinta nasi uduk, ya nggak mungkin nggak tahu sama beliau nih, karena profil bintang tamu kita hari ini cukup berpengaruh di dunia kuliner Indonesia. Namanya Ricky Marshall kalau versi bule, cuma kita jadikan sedikit kearifan lokal, Ricky Marsal ya. Ricky sendiri ini ternyata bukan orang baru lah di dunia kuliner, tapi memang yang menjadi bintangnya produknya dia kali ini adalah si kuliner nasi uduk. Awal merintis nasi uduk, Babe Ali mengangkat konsep gerobak dengan 5 meja dan kasir yang seadanya aja. Dan mulanya Ricky itu bahkan merasa kewalahan karena tiba-tiba rame luar biasa emang rezekinya nih. Melayani 50 pesanan setiap harinya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Dan gak cuma itu ya, ternyata dia juga punya 2 bisnis lain. Nah 2 bisnis ini namanya kuliner bingung. Kenapa? Namanya pempek mana lagi? Jangan nama kulinernya bingung nih. Sama ada satu lagi tahu ya, tahu mana lagi. Nah ini emang namanya unik-unik banget. Pokoknya ngobrolnya bakalan seru banget karena kita akan mengulik sisi yang berbeda dari obrolan-obrolan di episode-episode sebelumnya. Langsung aja deh, gak usah berlama-lama lagi, kita sambut Ricky Marsal. Terima. Marsal gak apa-apa dong, harus Nggak apa-apa. Marshall ya. Nggak apa-apa kok, Mbak. Gak apa-apa. Ricky, sebelum kita ngobrol mengorek-orek ilmu dari kamu, boleh ceritain dikit dong tentang latar belakangnya. Kenapa akhirnya terbentuklah nih si nasi uduk ini, yang awalnya kamu juga punya beberapa kuliner lain. Yuk dibagikan cerita dan pengalamannya sama teman-teman. Oke, kenapa nasi uduk ya? Pertanyaannya kan gitu. Karena kalau saya tuh favorit foodnya itu nasi uduk. Gitu. Jadi saya kan perantauan ya dari Banda Aceh ke Jakarta. Pada saat ke Jakarta tuh bener-bener nggak punya apa-apa. Istilahnya bener-bener ya tinggalnya tuh seadanya lah gitu kan. Nah saya ingat waktu dulu itu saya kalau mau beli makan aja di warteg 2000 tuh masih dapet soto ayam. Itu pun bagi 3 sama adik-adik saya. Ya kan. Nah ada suatu hari kayak saya bisa beli makanan untuk 1 porsi untuk sendiri, itu nasi uduk. Ada tendaan di dekat rumah gitu kan. Saya coba makan dan kayak gila, ini enak banget, nasinya pulen,
aroma rempahnya wangi Itu banget. pertama kali banget kamu nyobain nasi uduk juga seumur Pertama hidup? kali banget Oke. nyobain nasi uduk. Soalnya kalau di Sumatera nggak ada yang namanya nasi uduk. Gak ada. Nggak ada. Bener. Adanya kan nasi gurih. Iya bener, nasi Ya lemak. kan? Kalau Nasi saya lemak. Sumatera Selatan nasi lemak. Betul. Nah kalau begitu nyampe Jakarta, cobain nasi uduk pertama kali itu istilahnya satu porsi sendiri buat saya. Dan itu udah jatuh cinta banget. Wah. Gitu. Jadi ada nilai sentimentalnya nih di awal nih kenapa akhirnya nasi uduk. Ada emosional tersendirinya gitu loh. Waduh, oke dengan oke nasi oke. uduk. Nah kemudian juga saya kan juga hobi masak gitu. Kenapa enggak saya gabungkan aja antara hobi saya, siapa tahu bisa jadi uang gitu kan. Dengan makanan favoritnya kamu Dengan ini. makanan favoritnya saya. Jadinya terbentuklah nasi uduk Babe Ali. Di tahun? Di tahun 2017. Wah berarti itu sebenarnya cukup lama ya sejak kamu pertama merantau ke Jakarta kan di Itu- awal-awal 2000-an tuh ya. Itu di tahun 2000. Tapi tahun di 2000. otak itu udah di mindsetnya pokoknya mau bikin kuliner di suatu hari nanti nih dengan menu nasi uduk. Sudah ada manifesting seperti itu? Sudah ada karena pada saat udah mulai hobi masak kayak apa ya, kayaknya enak nih kalau nasi uduk gitu. Nah gak apa-apa lah aku kasih tips sedikit ke teman-teman. Kita belum apa-apa baru 5 menit kayaknya mulai udah dapet satu ilmu. Manifesting, jangan takut bermimpi akan sesuatu yang memang kamu cinta ya. Betul. Seperti ini tadi menu favoritnya. Akhirnya terbentuklah di 2017. Iya. Langsung rame banyak cabang atau struggling atau kayak gimana boleh dong diceritain. Oke. Salah satu alasannya lagi kenapa saya mulai buka restoran karena katanya kalau buka restoran tuh kan gampang ya. Gampang dapet untung, gampang balik modal, tapi gampang juga tutupnya. Wah banyak jiwa-jiwa tersenggol nih. Gimana tuh? Jadi karena pikirnya itu gampang balik modal. Benar. Gampang dapat untung gitu kan. Ya kita beli bahan baku udah tau lah kalau misalnya bahan baku makanan pasti biasanya HPP-nya itu sekitar 30-50% gitu kan. Keuntungannya gede banget tuh. Ya kan, tapi ternyata kan di balik itu semua ada prosesnya sendiri Ada. lagi. Ya Kalau kan? ngomong angka kan kayak kata orang-orang bisa sampai 100% bahkan ada yang berani Betul. bikin statement gitu kan. Tapi kan ternyata nggak semudah itu. Betul. Makanya kan ada podcast ngopi ini kan ya. Bener, biar kita bagi-bagi ilmu. Dan ini harapan kita sih dengan teman-teman yang menyaksikan sekarang, jangan langsung berpikir, aduh, karena kebanyakan nih ya, kebanyakan aku juga suka memantau nih dari teman-teman yang menyaksikan, mereka itu tuh melihat karena udah jadi sukses nih bisnisnya, itu udah bos tuh yang di interview. Enggak juga. Enggak juga. Saya tuh mulai dari gerobak loh. Nah, ini dia nih Dari gerobak itu bener-bener saya dengan istri saya dibantu sama istri karyawan saya. Oke. Gitu kan. Itu kita mulai dari satu gerobak, ada satu panci di gerobaknya untuk nasi uduknya, kemudian mejanya 5 itu udah sama meja kasir, Oke. sama meja kompor. Jadiin satu deh gimana ceritanya Jadiin tuh. satu deh. Jadi istilahnya yang bener-bener buat customer makan itu cuma 2 atau 3 meja. Nah, itu dia teman-teman. Jadi jangan, kan ini kan karena mau syuting udah ganteng dong, udah rapi, udah pakai ganteng. obat ganteng nih. Jangan berpikir mereka nggak from zero to hero ya, benar-benar memang dari nol dan emang ada struggling yang hampir semua orang hadapi. Pasti. Tapi belum tentu semua orang bisa menghadapinya ya. Nah makanya kita bawakanlah si kisah from zero to hero versinya Ricky sendiri. Nah akhirnya dari gerobak tiba-tiba metamorfose menjadi restoran itu butuh berapa lama? Untungnya respon market waktu itu lagi bagus. Oke. Jadi pada saat buka ya kan, karena zaman 2017 itu GoFood kan baru mulai Berjaya lah ya, berjaya mulai gitu rame. kan. Nah saya waktu itu masih offline dan mengandalkan benar-benar spanduk aja yang gede. Pokoknya pokoknya supaya bisa kelihatan dari jalan raya pun udah kelihatan gitu loh. Dengan warna logonya yang kuning gonjreng itu dari dulu sudah seperti itu? Tadinya putih. Oh tadinya justru putih. Tetap Tadinya tapi putih. menarik perhatian ya. Untungnya masih menarik perhatian. Nah ini berarti karena memang dia selain percaya diri sama menunya, cocok nih pas sama lidah marketnya para customer ataupun pelanggannya. Waktu itu namanya langsung nasi uduk Babe Ali. Betul. Kenapa? Apa babe kamu namanya Ali? Seperti apa nih boleh diceritain? Jadi gini, Babe Ali itu
kan dia membawa ciri khas nasi uduk khas Kebon Kacang. Betul. Yang di belakang GI kan. Betul. Belakang GI berarti kan Jakarta. Betawi banget. Sedangkan raut muka saya tuh nggak ada Betawi-Betawinya. Ini lebih ke Koko Ali ya. Tapi akhirnya karena ciri khas nasi uduk yang dari Jakarta, saya mencoba cari nama yang Betawi banget. Oke. Gitu, supaya orang pada saat masuk bukan ngelihat mukanya saya, tapi melihat produknya, Bener, nasi uduknya. bener. Branding nih berarti ya. Sekalian branding. Nah kemudian udah tahu nih, oke, identitasnya berarti harus yang Betawi banget. Oke. Tapi nama pun nggak boleh susah untuk diingat, Bener. ya kan? Apa sih yang nggak susah diingat? Ya ketemunya Ali. Jadi Oh, singkat gitu kan ya. singkat, padat dan jelas. Tinggal ditambahkan prefiksnya nih. Apa? Julukannya. Julukannya. Kalau Koko kan nggak mungkin Betawi iya, kan. kurang Betawi ya. Jadi- ada Betawinya, tapi kayaknya kurang nasi uduk gitu rasanya ya. Jadi saya pakainya nama Babe Nasi Ali. uduk Babe Ali. Itu tercermin juga di logonya. Ada babe-babe yang pegang nasi uduk, dipincuk kecil-kecil. Satu piring ada 3 gitu. Satu piring ada 3. Keren loh konsepnya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Bener, dia memilih nama yang tidak susah. Kalau Babe Ferguson Jailani Hashim kan susah ya. Panjang Betawi banget juga sih Jailani sih. Iya kan ya. Jadi teman-teman memang benar sih, tidak usah takut latar belakang dari apa yang mau kalian bungkus sebagai brandingnya. Sebagai inilah ya, pencitraan istilah gampangnya ya, sebagai citra dari produk kalian. Wah, saya backgroundnya gak terlalu Betawi banget nih, tapi kebetulan menu yang saya jual saya yakin bakalan enak banget. Berpikirlah secara praktis seperti seorang Ricky. Tinggal itu tadi pencitraan tadi ya, dari kemasannya. Berarti memang kamu sejak awal memulai bisnis ini sudah memikirkan itu semua ya. Bukan hanya cita rasa makanannya aja, tapi gimana? Mulai dari brandingnya juga. Dari itu tadi sih. Karena itu kan merupakan pembeda ya buat kita ya. Betul. Di zaman sekarang yang istilahnya kompetitif sekali, harus ada sesuatu yang membedakan kita dengan kompetitor kita. Nah, ditambah memang menunya ya emang enak banget sih, nggak bisa dibohongin ya, namanya orang-orang kalau bakal balik lagi ya karena enak dong pastinya. Tapi enak aja ternyata di era sekarang tuh gak cukup. Betul. Hanya memiliki menu enak saja itu belum tentu bisa menjadi jaminan kesuksesan dari satu bisnis kuliner itu sendiri. Ada faktor-faktor lain yang dilihat, apalagi sekarang ada kecenderungan para pemesan ini adalah raja, tapi bukan hanya quotes aja ya, ini kenyataan. Mulai dari sisi pelayanan ya sudah mulai mereka perhatikan juga. Enak doang, tapi kalau nggak merasa pelayanannya bagus, bisa mereka tidak mau Komplain balik juga, lagi. betul. Iya kan, sudah sampai di titik yang bukan hanya memikirkan kenyang saja nih sekarang. Nah, faktor-faktor lain apa saja yang harus diperhatikan? Mungkin bisa dijabarkan, kalau tadi aku udah sebutin sisi pelayanan atau mungkin sisi dari kemasan produk. Boleh dari Ricky sendiri? Kalau di Babe Ali sendiri ya, kita pertama memang pasti fokus di produknya. Oke. Kalau misalnya nggak bagus ya seperti yang tadi Mbak Aya bilang, produk bagus aja sekarang tuh udah nggak cukup. Betul. Gitu, ya kan. Kemudian ditambah ke pelayanannya untuk memesan di nasi uduk Babe Ali, karena saya sudah memodernkan istilahnya makanan Nusantara yang dimodernkan. Oke. Gitu kan. Jadi bukan yang di display seperti layaknya nasi uduk khas Kebon Kacang lainnya yang ada di Jakarta. Saya bikin lebih modern, jadi pemesanannya tuh lewat menu dengan foto-foto yang lebih menggugah selera. Oh, oke. Ini kita udah mulai masukin katalog yang terdapat di GoFood sendiri ya. Iya, Sudah betul. mulai ada keseriusan, foto profesional Betul. gitu ya. Terus juga selain itu packagingnya juga saya lebih modernkan lagi. Oke. Kalau yang biasa, kalau ke tempat yang tradisional, ya bungkusnya masih pakai bungkus kertas, ya kan. Kalau di Babe Ali sendiri, kalau ada yang mau pesen lebih enak, lebih ada apa ya, pride-nya lebih dapet. Oh, oke. Dan juga tidak menyulitkan si pembeli juga kan. Betul, dengan karena kemasan sudah yang lebih rapih modern juga gitu. Tapi pincuknya tetap ada, jadi jangan Pincuknya tetap khawatir. ada. Cita rasa tradisionalnya itu masih ada Tetap kekhasannya. ada. Oke. Walaupun packagingnya kita berubah, tapi ciri khasnya tetap harus dipertahankan. Itu dia penting. Dan juga ada kelebihan tersendiri karena di Babe Ali pun bisa order yang sistemnya di custom sesuai Betul. sama keinginan. Betul. Terakhir nih hari Sabtu kemarin saya dapat pesanan tapi dia requestnya nasi liwet. Oke, untuk dijadiin
dijadiin bentuk menara gitu. Ribet banget ya. Serius nih Beneran. tapi. Beneran. bukan menara lah, Iya lebih maksudnya kayak ada request khusus. request khusus. Dia liwetnya? minta dijadikan apa tuh namanya tuh bakul, di dalam bakul. Oh, oke. Jadi kesannya tuh dapet tradisionalnya dapet, tapi tetap kelihatan mewah. Oh, Gitu. jadi di Babe Ali sendiri pun menerima request-request yang seperti itu ya. Betul. Bahkan sampai misalnya nih acara anak ulang tahun itu mau request pakai stiker khusus anaknya sendiri, itu di Babe Ali bisa. Dan startnya itu nggak perlu sampai 300 sampai 500 porsi. 100 aja kita udah siap kok. 100 pun udah siap terima. Jadi kalau yang ulang tahunnya mau berbeda, aku pengen pesen nasi liwet tapi aku mau bentuknya letter L gitu kan. Bisa. Kan kalau liwet lurus aja bosen dong. Aku mau letter L atau ya sesuai inisial aku letter S gitu. Pokoknya Babe Ali siap ya. Siap mengikuti Yang sama penting jangan keinginan customer. buru-buru ya kalau misalnya dong. custom. 3 jam lagi deh, nggak boleh ya. Nggak Kalau boleh, kayak gitu jangan, ribet ya. jangan. Berarti inilah yang membuat nilai unggul tersendiri ya. Selling point, nilai keunggulan dari nasi uduk Babe Ali dengan berbagai macam tadi tawaran-tawaran yang diberikan kepada calon pembeli ataupun yang sudah jadi pelanggan. Terus kalau kita melihat usaha dari seorang Ricky sendiri untuk bisa memiliki merek dan citra yang oke di usaha kuliner, mungkin bisa di-spill juga nih untuk teman-teman partner GoFood yang tengah menyaksikan sekarang. Kalau misalnya penggunaan teknologi kita terapkan ke dalam bisnis kita bisa lebih cepat untuk maju. Dan cukup terbukti dari nasi uduk Babe Ali ya Naiklah sekarang. nih ke permukaan. Saya kalau nggak ada GoFood pada saat pandemi pasti udah tutup. 90% penjualan itu dari online, dari GoFood. Apa? Tuh mic gue sampai kesenggol. 3 juta dalam 1 hari.